Sambungan dari permasalahan dalil secara logika bahwasanya Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Dalil yang kedua ataupun alasan yang kedua bahwa Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad, kalau betul Al-Quran bikinan Nabi Muhammad, tentulah sebelum beliau menjadi Rasul, rancangan dan rencana pembuatan Al-Quran sudah dapat diketahui oleh sahabatnya dan akrab, terutama oleh istrinya, sebagaimana biasa terjadi di kalangan ahli-ahli politik dan diplomatika. Alasan yang kedua, memang Al-Qurannya karangan Nabi Muhammad, sudah barang tentu sebelum perencanaan dan pembuatan Al-Quran telah tersebar berita lewat para sahabat dan para istri. Betul ke pegah? Li para istri Nabi pegah nyok ke Nabi Muhammad ke pegat sahabat karangan, atau oleh para sahabat akan memberitakan bahwasanya Nabi Muhammad akan menyusun sebuah karangan, ataupun telah terciptanya Al-Quran, pegang sebelum Al-Quran itu tersebar kepada para sahabat dan umatnya, dulunya Nabi pernah menceritakan kepada kami. Pasti enggak? Tapi secara realita itu tidak pernah terjadi di sana. Kedalil Al-Quran karangan Nabi Muhammad tidak pernah diceritakan di dalam hadis atau riwayat-riwayat bahwasanya sebelum Al-Quran diciptakan, sebelum Al-Quran diturunkan, tidak ada pemberitaan dari Nabi Muhammad, dari para sahabat bahwasanya Nabi ingin mengarang Al-Quran. Kita program ke orang kada pegah urus. Nyu rencana nujak kemawi, kada pegah malamnya, tajak golong. Tetapi yang demikian itu tidak terjadi sama sekali pada diri Nabi Muhammad. Bahkan beliau sendiri sebelum menjadi Rasul tidak mengetahui bakal menerima Al-Quran itu. Jangankan para sahabat, jangankan para istri Nabi, diri Rasul sendiri sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau tidak pernah tahu bahwasanya di masa yang akan datang akan diturunkan wahyu kepadanya berupa Al-Quran. Ini kedalilan. Dengan cara tak apakah Al-Qurannya karangan Nabi Muhammad, menabi handepu bahwasanya di masa yang akan datang akan diturunkan Al-Quran handepu. Dari sudut politik, yang kita mau yang handepu boleh juga. Kadang bahasa Jawa menjampu bahasa Indonesia. Dari sudut politik dan diplomatik, lebih lagi dapat diketahui bahwa Al-Quran itu betul wahyu ilahi, bukan bikinan Nabi Muhammad. Secara ilmu politik, secara ilmu diplomatika, sesuatu yang terjadi akan bocor rancangannya di kemudian hari. Tetap bocor.
Umpamanya ada satu kejadian, setelah kejadian itu terjadi, maka tersebarlah berita, sebelumnya ada perencanaan, sebelumnya ada ini dan ada itu. Tetap nanti. Tetapi dikala Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang mengkhabarkan bahwasanya Al-Quran itu ada perencanaan. Segala ahli politik dan diplomatik, walaupun yang paling besar, tidak dapat menyembunyikan rencana dan rancangan politiknya kepada ashabatnya atau pengikutnya yang setia. Karena melaksanakan rencana politik itu perlu kepada sokongan dan bantuan orang lain, tidak dapat dilaksanakan sendiri. Dan bagaimana pula dapat sokong dan dibantu kalau tidak diketahui tujuan maksudnya. Berbicara secara ilmu politik, berbicara secara ilmu politik, oleh ahli politik dikala merencanakan sesuatu, perencanaannya akan dibeberkan kepada sahabatnya yang setia, akan diberitahukan kepada mereka yang ada di sekelilingnya, demi lancarnya politik. Kamu namanya ahli politik, tetap gebuka rancangan. Namun Al-Quran dikala diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada satupun sahabat yang tahu, tidak ada satupun keluarga yang tahu, bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak pernah tahu bahwasanya akan diturunkan Al-Quran. Sementara Al-Quran dikala Nabi beritakan kepada para sahabat, keluarga dan umat-umat yang lain, tidak ada satupun yang tahu sebelumnya. Yang kebukti Al-Quran kan rancangan, kan karangan, kan rencana daripada Nabi Muhammad. Dalam riwayat Nabi Muhammad, jangankan para sahabat, orang kafir saja tidak pernah ada yang tahu bahwasanya akan diturunkan Al-Quran. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi keadaan Nabi Muhammad ditinjau dari sudut dan ahli politik tidak demikian. Beliau tidak mempunyai rancangan dan rencana kerja sebagaimana yang dibuktikan dalam Al-Quran, dan tidak pernah keluar dari lidahnya kata-kata politik yang digariskan dalam Al-Quran sebelum beliau diutus oleh Allah Ta'ala menjadi Rasulnya. Alasan Al-Quran bukanlah karangan, bukanlah tulisan Nabi Muhammad, tidak pernah bocor pemberitaan bahwasanya Nabi Muhammad akan mengarang Al-Quran. Tidak pernah bocor perencanaan Nabi Muhammad menyusun satu kalam yang bernama Al-Quran. Dan tidak pernah didapatkan bahasa Nabi Muhammad seperti bahasa Al-Quran sebelum Al-Quran diturunkan. Ketiga, kalau betul Al-Quran bikinan Nabi Muhammad, tentulah tantangan mengajak musuh-musuhnya membuat kata-kata yang sebanding dengan Al-Quran sudah disambut dengan gembira, sebagaimana biasa terjadi dalam propaganda
dunia sekarang ini antara musuh dengan lawannya buat mencari pengaruh dengan jalan menjatuhkan alasan lawan. Alasan yang ketiga bahwasanya Al-Quran bukanlah bikinan Nabi Muhammad. Jika Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, sudah barang tentu sebelum Al-Quran diturunkan, orang kafir tahu Al-Quran akan diturunkan, sudah barang tentu mereka tahu apa yang harus mereka siapkan demi menentang bahasa-bahasa Al-Quran. Sementara oleh orang kafir tidak pernah tahu bahwasanya akan hadir ayat Al-Quran yang dapat mengalahkan semua argumentasi mereka. Karena pernah depu. Ini bukti lah Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Musuh ini depu. Artinya begitu Nabi Muhammad membacakan, oleh musuh terkejut. Yang kebukti hanya perencanaan. Kan? Tetapi yang demikian ini sampai hari ini dan seterusnya tidak ada yang sanggup menandingi dan menghadapinya, dan tidak akan ada yang sanggup buat selama-lamanya. Mulai Al-Quran diturunkan hingga hari ini belum ada umat manusia yang dapat mengalahkan bahasa Al-Quran. Belum. Maka Al-Quran itu bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tidak pernah sama seperti bahasa Al-Quran. Maka siapa saja yang bisa menafsirkan, bisa menerjemahkan bahasa Arab, belum tentu punya kemampuan untuk menjelaskan tafsiran atau terjemahan Al-Quran. Dia bilang kau. Mesti contoh dapat sabo yang mudah mental bahasa Al-Quran. Bak contoh ayat zakat. Innama sadakatu. Kan sedekah bukan? Hana bukan tak? Kalau diterjemahkan maka maknanya bukan zakat tapi sedekah. Tetapi ketika dipahami oleh para mujtahid, makna as-sadaqat bukanlah sedekah tapi zakat. Padahal dalam bahasa Arab zakat aja. Hanya dalam Al-Quran yang zakat itu dilafadzkan dengan lafaz as-sadaqah. Yang kalau datanya pakai nalilam ini. Apa hikmahnya ada alif al di as-sadaqat? Kenapa pada fakir lil fuqara bahkan Mbak Ibnu Sabil fisabilillah fi pegat. Ini kan ada tadi yang ya kan? Bolehkah kita bertanya? Boleh. Bertanya tentang ayat Al-Quran silakan kita bertanya. Tetapi keadaban di dalam bertanya. Janganlah engkau bertanya apa yang telah diciptakan dengan mengapa. Tetapi tanyakanlah pada sesuatu yang tercipta itu apa hikmahnya. Dalam Al-Quran, lil fuqara wal masakin. Artinya hikmah dalam ayat diatapkan dengan lam karena zakat ketika mereka ambil untuk mereka. Sementara fi sabilillah wabni sabil, ketika zakat mereka ambil bukan untuk mereka, tetapi untuk kebutuhan peperangan atau kebutuhan perjalanan. Sehingga dalam sebuah riwayat yang pernah mencerita urun-urun, ada seorang ulama setiap karangan kitab beliau tidak pernah ada titik pada huruf ba bismillah.
Bismillah ana. Bismillah di awal mula kitab beliau semuanya tidak ada titik. Hanya titik kenapa? Sehingga oleh para murid beliau, dikala melihat karangan-karangan gurunya, apakah beliau lupa? Di karangan pertama bismillahnya nggak ada titik. Mereka tunggu di karangan kedua. Di karangan kedua pun demikian. Hingga selanjutnya, setiap bismillah di awal kitab beliau tidak ada titik pada huruf ba. Sehingga pada satu ketika muridnya bertanya kepada guru, "Wahai guru kami, izinkanlah kami bertanya, karena di antara kami ini ada yang tidak mengerti dengan apa yang telah engkau buat. Mohon bimbing kami dengan jawaban darimu, agar itu menjadi petunjuk dan ilmu bagi kami." Di setiap karanganmu, wahai guru kami, kenapa tidak ada titik pada huruf ba bismillah? Beliau menjawab, "Wahai murid-muridku, 30 juz Al-Quran terkumpul maknanya di dalam surat Al-Fatihah. Seluruh makna yang ada di dalam Al-Fatihah terkumpul kandungan maknanya di dalam bismillah. Seluruh kandungan makna yang ada di dalam bismillah terkumpul pada titik huruf ba. Aku bukalah manusia yang sempurna. Aku bukalah manusia yang alim. Aku bukalah manusia yang mempunyai ilmu. Sehingga tidak berani akanku untuk memberikan titik pada huruf. Sudahkah antara kita dengan Al-Quran itu menyatu?" Maknanya mana? Sudahkah Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada kita? Bukan dalam kitab tasawuf. Saya yakin teman-teman, Al-Quran petunjuk hidup. Yakin teman-teman. Al-Quran petunjuk hidup. Yakin teman-teman. Pertanyaannya, sudahkah Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada kita? Yakinilah, peta penyelamatnya seseorang daripada tersesat di dalam sebuah rimba yang besar. Namun pertanyaannya, apakah peta itu telah menyelamatkan kita atau tidak? Bukan dalam kitab tasawuf. Kapan Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada kita? Salah satunya, dikala kita membacanya sekecil-kecil, sekecil-kecil Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dikala kita membacanya, kita menjadi tenang. Dengan masalah tajuk Al-Quran, tenang. Kalaupun setelah tabutnya, walau kena lalu tengok susah ada pula boleh baca Al-Quran. Satu sembahyang, tabut Quran. Tenang, tenang. Maka dikala itu Al-Quran menjadi petunjuk. Maka jangan salahkan peta dikala kita tersesat, tapi salahkan diri kita yang tidak pernah menjadikan peta itu sebagai petunjuk. Yakin teman-teman, madum dia yakin Al-Quran petunjuk hidup. Yakin teman-teman. Hana yang ragu tidak. Peta penyelamat kita daripada tersesat pada satu tempat. Namun kapan peta itu bisa menjadi penyelamat agar kita tidak tersesat di dalam hutan rimba? Dikala peta yang ada di tangan tidak kita genggam, tapi kita buka untuk kita pelajari. Yang menasib dengan Al-Quran.
Cuma kami tentu tidak mampu lagi membedah, mendalami kandungan makna Al-Quran. Maka pelajarilah apa yang telah diambil intinya oleh mujtahid, oleh ulama-ulama dahulu, yang mereka ambil dari Al-Quran sehingga mereka jadikan sebuah kitab untuk kita pelajari. Mesti hijau, di hijau peta tulisan bahasa Inggris, itu hanjir idenya. Maka dikala bahasa Inggris tersebut telah dialihkan, telah dijelaskan dengan rincinya, maka jangan beranggapan aku kembali kepada peta bahasa Inggris jika kita tidak bisa mengerti bahasa Inggris. Tapi berpeganglah pada peta yang telah diterjemahkan oleh ahli biografi untuk menemukan jalan yang tepat dan yang mudah. Nabi Muhammad sebelum menjadi rasul tidak terkenal sebagai pujangga, sastrawan, atau ahli pantun. Dan beliau hidup di masa ahli bahasa Arab, sedang berada di puncak kejayaannya. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang berani dan sanggup menandingi isi Al-Quran. Semua ini menunjukkan dengan nyata bahwa Al-Quran itu adalah wahyu ilahi, bukan bikinan Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dikala Nabi telah menjadi rasul. Sebelum Nabi menjadi rasul, beliau tidak terkenal dengan pujangga. Kalau bahasa Albanyo, tidak ada, belum diketahui bahwasanya beliau adalah orang yang bisa melafalkan Al-Quran. Lagi ada bana apa? Al-Quran bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tidaklah seperti bahasa Al-Quran. Sastrawan, ahli pantun yang golong itu. Padahal keadaan hidup Nabi Muhammad di kala itu sedang memuncaknya para ahli-ahli sastra, ahli sastrawan, ahli-ahli bahasa, dan pujangga. Maka kenapa dari sekian banyak mukjizat Nabi Muhammad, kan Al-Quran mukjizat terbesar. Ini secara logika dapat membelah bulan, dapat ini dan dapat yang lain, itu terkalahkan dengan mukjizat Al-Quran. Kenapa mukjizat Al-Quran mukjizat terbesar? Salah satu alasannya di dalam kitab mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran, karena umat di kala itu para ahli sastra, ahli bahasa yang dapat mengatur dan menyusun bahasa serapi dan seindah mungkin. Nah, namun dikala Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, hasil karya sastra dan sebagainya terkalahkan dengan keindahan bahasa Al-Quran. Dipegat di dalam kitab. Kalau Al-Quran memang karangan Nabi Muhammad, kenapa sebelumnya dikala masyhur ahli-ahli sastra, kenapa tidak ada satupun bahasa Nabi Muhammad yang menyerupai dengan bahasa sastrawan? Mereka lah pemaji. Segala Al-Quran diturunkan, lah bahasa-bahasa Nabi Muhammad yang agak-agak mendekati kenal. Oleh karena itu,
tidak ada bahasa Nabi yang mendekati kepada bahasa Al-Quran sebelum Al-Quran diturunkan. Padahal kejayaan masa itu adalah lagi kejayaan masa bahasa, menunjukkan Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad. Yang keempat, alasan Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Ahli bahasa Arab yang ulung di masa Nabi Muhammad pernah datang kepada Nabi dan membujuknya dengan bermacam-macam kesenangan supaya Nabi Muhammad menghentikan pembacaan dan penyiaran Al-Quran kepada umum. Di masa Al-Quran kamulai neputren oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk niu sampaikan kepada umat. Di kala itu ada ahli sastra yang sangat ulung. Beliau datang kepada Nabi, dekati Nabi untuk menyuruh menghentikan tentang bahasa-bahasa Al-Quran. Apa kata lu? Kata lu. Dengan menjanjikan berbagai macam kesenangan. Wahai Muhammad, hentikan olehmu tentang bacaan-bacaan itu. Jika engkau menerima, maka cukup untuk dirimu saja. Layaknya seperti nabi-nabi yang terdahulu. Jangan engkau sampaikan kepada umat. Jika engkau hentikan, maka akan aku berikan apa yang engkau inginkan, wahai Muhammad. Nyenduknan ye. Artinya, tidak mau terkalahkan sastra getanya oleh orang lain. Maka di kala itu, mereka khawatir nama mereka akan tercoret. Hasil karya mereka tidak lagi dikenang oleh umat manusia. Maka meminta kepada Nabi Muhammad untuk menghentikan. Maka bujuknya itu dijawab oleh Nabi Muhammad dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Nabi menjawab dengan bacaan ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran. Mendengar bacaan Al-Quran itu, kembalilah mereka kepada kaumnya seraya berkata bahwa sesungguhnya apa yang dibacakan oleh Muhammad bukanlah susunan kata-kata manusia. Ahli sastra ternama dikala mendengar bacaan ayat Al-Quran, mereka membuat pengakuan kepada orang-orang yang lain. Apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada kami tadi bukanlah bahasa manusia. Bukanlah bahasa manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengucapkan bahasa-bahasa seperti itu. Yang ahli sastra mengakui. Ahli sastra yang belum masuk Islam mengakui Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Tegedi na orang Islam pegah Al-Quran karangan Nabi Muhammad, maka lebih agak kafir benar. Dok orang kafir diakui Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad, karena tidak ada manusia yang mampu menciptakan bahasa seperti bahasa Al-Quran. Yang kajanya lah. Nyepat yang kerumpu. Yang kerumpu. Ayo, mana lagi? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله